Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi terkait pembahasan postes materi kelima, topik pelatihan perencanaan pembelajaran. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Baik, kita lanjutkan. Modul 1, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita klik. Ada dua materi besar. Seperti biasa, Bapak Ibu tonton videonya. Setelah itu memberikan catatan-catatan kecil. Selanjutnya latihan pemahaman dan menuliskan refleksi. Lakukan pada seluruh materi sehingga tanda centang hijaunya muncul. Baik, kita lanjutkan ke pengerjaan postes. Kerjakan postes. Klik mulai kerjakan postes. Nomor 1, perhatikan langkah-langkah penyusunan visi dan misi sekolah berikut. 1. Wawancara. 2. Pemilihan informasi yang relevan. 3. Analisis karakteristik atau konteks sekolah. 4. Merumuskan misi sekolah. 5. Merumuskan visi sekolah. Urutan yang tepat dalam menyusun visi misi sekolah adalah 1, 3, 2, 4, 5. Berarti E. 2. Bu Meiske adalah kepala sekolah di lingkungan kota besar. Setelah melakukan wawancara, ia mendapatkan data harapan warga sekolah sebagai berikut. 1. Sekolah melahirkan generasi yang positif dan semangat. 2. Sekolah dapat melahirkan murid yang cerdas. 3. Semua warga sekolah saling menghargai dan menghormati. Dan 4. Sekolah mencetak murid yang unggul dalam teknologi. Dengan menganalisis konteks di atas, maka visi sekolah yang sesuai adalah A. Mencetak lulusan cerdas, unggul dalam iptek dan wawasan global berdasarkan Pancasila. B. Mencetak lulusan yang pintar, unggul dalam berbagai mata pelajaran serta berwawasan mendunia. C. Menjadi institusi terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan lulusan berprestasi, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. D. Menjadikan institusi terdepan dalam iptek, lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Jawabannya adalah A menurut saya. Lanjut. 3. Budaya sekolah itu merupakan pola asumsi-asumsi dasar, nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang bersama oleh seluruh warga sekolah. Pernyataan ini adalah benar. Lanjut. 4. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan lingkungan belajar sekolah yang nyaman dan aman dengan membuat beberapa peraturan terkait yang bukan merupakan aturan untuk mewujudkan hal tersebut kecuali Permendikbud 15, dipengerti betul. Permendikbud 64 tentang rokok di lingkungan sekolah, tanpa rokok di lingkungan sekolah, betul. Permendikbud 8 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, betul.
Permendikbud 2 tahun tentang mengelola pembelajaran. Ini salah. Permendikbud 18 tentang pengenalan lingkungan, yang jawabannya adalah D. Nah, kecuali. Lanjut. Perhatikan beberapa komponen berikut. Merumuskan alur tujuan belajar, menguraikan capaian pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, memahami isi CV atau capaian pembelajaran, menentukan rencana asesmen. Urutan yang direkomendasikan dalam membuat perencanaan pembelajaran dari capaian pembelajaran adalah 5, 2, 1, 5, 2, 1, 3, 6, 4. Nah, berarti jawabannya B. Lanjut. Berikut pernyataan yang salah mengenai ATP dan TP adalah: karakteristik pelajaran sangat menentukan dalam merumuskan ATP dan TP. Bukan. Alur pembelajaran perlu memperhatikan kemampuan persyaratan antar kompetensi. Bukan. Setiap guru harus mengacu pada ATP yang sama. Nah, ini mungkin. ATP dan TP disusun mengacu pada pencapaian pembelajaran. Karena salah bukan berarti. Alokasi JP dan saat menaruh dipertimbangkan saat menyusun ATP. Berarti jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, nomor 7. Bu Ika adalah seorang guru sejarah. Ia sedang menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk materi kerajaan Islam. Dalam melakukan hal ini, menurut Bu Ika, peserta didik perlu belajar menganalisis kerajaan Islam dalam ruang lingkup lokal, nasional, dan global. Hal ini artinya Bu Ika memahami bahwa penyusunan ATP harus mempertimbangkan cakupan keluasan TP, keterkaitan antar TP, kemampuan persyaratan perlu dipelajari peserta didik, kesinambungan kontekstual, keterkaitan tujuan pembelajaran. Yang betul ini, B. Lanjut. Nomor 8. Perhatikan pengaturan waktu belajar yang disusun berikut. 1. Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA akan diajarkan dari jam 7 sampai jam 12 dalam satu semester. Dalam 1 tahun ajaran, pembelajaran IPS dibagi ke dalam 4 waktu masing-masing 3 bulan. Mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi akan diajarkan secara bergantian di setiap semester. Semester 1 untuk geografi dan sejarah, semester 2 untuk mata pelajaran ekonomi dan sosiologi. Pengaturan waktu belajar seperti di atas merupakan contoh pengaturan belajar dengan model blok. Kita coba cek ulang jawaban. 1 sampai dengan 8 telah dijawab. Bismillahirrahmanirrahim, kita kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul. Kita lanjutkan. Modul 2, membuat dan memodifikasi modul ajar SMP. Ada 3 materi: pemahaman, bermakna, dan pertanyaan pemantik, merancang asesmen pembelajaran. Yang ketiga adalah merumuskan modul ajar. Seperti biasa, Bapak Ibu menonton video, kemudian memberikan catatan kecil supaya dapat digunakan untuk pelatihan pemahaman, serta menuliskan refleksi di seluruh materi. Tanda hijau, centang hijaunya muncul semuanya. Kita lanjutkan ke pengerjaan post-test.
Kita mulai saja mengerjakan post testnya. Ada 9 soal ternyata ya Bapak Ibu. Soal nomor 1. Berikut pernyataan yang bukan merupakan kriteria dari pemahaman bermakna adalah A. Merupakan pemahaman praktis. B. Mencerminkan kesimpulan dari pembelajaran. Betul. C. Dapat melalui berbagai proses pencarian belajar. D. Tidak memiliki jawaban benar atau salah. Yang paling tepat adalah A menurut saya. Selanjutnya. 2. Tidak semua pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa adalah pertanyaan pemantik. Wiggins dan M.C. Taige dalam bukunya The Understanding by Design menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang hanya mencari jawaban resmi dan benar sesuai dengan buku teks. Alih-alih membutuhkan jawaban dan penyelidikan yang mendalam. Jenis pertanyaan seperti ini akan mempersingkat proses penyelidikan yang sebelumnya diperlukan sebagai jantung pemahaman mendalam. Berdasarkan hal tersebut, maka manakah yang merupakan pertanyaan pemantik di bawah ini? A. Seorang guru PAUD membawa buku kemudian bertanya, kira-kira siapa yang ada pada gambar ini? B. Seorang guru ekonomi bertanya, apa pentingnya bagi kita mengetahui fakta angka inflasi naik setiap tahun? C. Seorang guru bahasa Indonesia bertanya, apa saja cerita fiksi yang pernah kalian baca? D. Seorang guru geografi bertanya, apakah mungkin memiliki banyak lapisan tanah? Apakah bumi memiliki lapisan tanah? Saya. Jawaban yang paling tepat berdasarkan hal tersebut, manakah yang merupakan pertanyaan pemantik? Menurut saya adalah B. Selanjutnya, nomor 3. Produk akhir merupakan salah satu asesmen sumatif, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Salah satu tujuan dari adanya asesmen ini adalah A. Agar murid mendapatkan nilai. Bukan. B. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Mungkin yang ini. C. Agar guru bisa memberikan umpan balik seperti bagus, keren, pintar, pandai, cerdas, dan sebagainya. Ini sebetulnya bisa dilakukan pada saat KBM. D. Untuk membandingkan yang didapatkan murid. Bukan. Jelas bukan. Untuk menjadi data tambahan. Juga bukan. Karena ini data pokok. Yang benar adalah menurut saya B. Selanjutnya. Soal nomor 4. Pak Markus sedang merancang asesmen untuk pembelajaran ekonomi. Rencananya, ia akan meminta murid menuangkan pemahamannya terkait dampak globalisasi dalam bentuk kampanye. Pak Markus memberikan kebebasan pada murid untuk memilih media kampanye selama pesan kampanye dapat tersampaikan dengan baik. Saat membuat rubrik, aspek-aspek yang tepat untuk mengukur asesmen tersebut antara lain A. Orisinalitas, artikulasi dan intonasi, kualitas konten, dan sistematika kampanye. Sepertinya bukan. B. Orisinalitas, desain kampanye, kontinuitas, dan sistem kampanye. Bukan juga, ini terbalik-balik. C. Sistematika kampanye, kualitas konten,
orisinalitas, dan efektivitas media. Sepertinya ini. Kualitas konten, desain kampanye, orisinalitas, dan desain media. Menurut saya nomor 4 adalah C. Selanjutnya, 5. Indikator pencapaian kompetensi ditentukan berdasarkan asesmen formatif yang akan dilakukan, bukan. Asesmen sumatif yang akan dilakukan, juga bukan. Tujuan pembelajaran yang ditetapkan. D. Sarana prasarana belajar murid. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Selanjutnya, pernyataan berikut yang salah tentang modul ajar adalah: modul ajar adalah bagian dari perencanaan pembelajaran. Jelas benar. Modul ajar setara dengan RPP. Betul. Komponen modul ajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru. Salah ini. Harusnya kebutuhan siswa. Modul ajar perlu memuat komponen kemampuan prasyarat. Jelas betul. Modul ajar perlu memuat informasi dimensi profil pelajar Pancasila yang diasah pada modul tersebut. Betul. Jadi yang salah tentang modul ajar adalah C. Selanjutnya, 7. Ibu Yuki sedang melaksanakan PJJ. Ia hendak menggunakan modul ajar yang tersedia untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah mempelajari modul ajar, ia mendapat hal-hal berikut. 1. Isi modul ajar untuk pembelajaran luring. 2. Modul ajar menyediakan lembar aktivitas yang bisa mengasah kemampuan berpikir proses. 3. Modul ajar menyediakan rancangan asesmen yang bisa mendorong kompetensi murid secara menyeluruh. Jika akan menggunakan modul ajar tersebut, modifikasi yang perlu Ibu Yuki lakukan adalah: A. Mengganti rancangan asesmen sesuai dengan kebutuhan murid. 2. Mengamati lembar aktivitas dengan lembar aktivitas dari pembelajaran tahun sebelumnya. C. Menyimpan sarana seperti teknologi pendukung yang bisa mengakomodasi aktivitas belajar. Menyiapkan sarana seperti teknologi pendukung yang bisa mengakomodasi aktivitas belajar. D. Mengganti bentuk asesmen menjadi kuis dengan bantuan aplikasi karena lebih mudah dilakukan secara daring. Ini modul ajar daring, berarti yang benar adalah C. 7. Oke, selanjutnya 8. Berikut merupakan peran media ajar dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid, kecuali. Oke, catatannya adalah kecuali. A. Meningkatkan pemahaman murid. Bukan. B. Membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan efektif, juga bukan kecuali. C. Jika sesuai minat murid dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Ini juga benar, berarti bukan kecuali. Mengganti peran guru dalam mengajar. Membantu guru merancang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti yang paling tepat menurut saya jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor 9. Pak Robert sedang mempelajari modul ajar yang didapatkannya dari platform Merdeka Belajar. Karena mayoritas muridnya tidak memiliki telepon genggam untuk mengakses internet. Ada beberapa aktivitas dalam modul ajar yang tidak bisa ia terapkan. Oleh karena itu, ia memodifikasi aktivitas menjadi kegiatan serupa namun tidak memerlukan telepon genggam. Untuk memodifikasi modul ajar yang dilakukan Pak Robert tergolong: A. Memodifikasi terkait sarana dan prasarana belajar. B. Memodifikasi terkait isi konten.
bukan. Memodifikasi asesmen juga bukan. Memodifikasi materi juga bukan. Memodifikasi model belajar. Nah, ini mungkin yang paling tepat adalah menurut saya. Kita coba cek ulang jawaban. Nomor 1 terjawab semua sudah sampai nomor 9. Kita coba kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, ternyata jawabannya adalah luar biasa. Dengan indikator pemahaman Anda sangat baik, kembali ke modul. Kita lanjutkan modul ketiga, refleksi dalam pembelajaran SMP, SMA, dan SMK. Dalam modul ini ada satu materi, yaitu refleksi pembelajaran. Seperti biasa Bapak Ibu tonton videonya, buat rangkuman, lalu lakukan latihan pemahaman, serta menuliskan refleksi, sehingga tandanya sudah hijau semua. Kita lanjutkan, kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 5 soal Bapak Ibu. Nomor 1. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Metode apa yang paling membantumu memahami topik ini? 2. Saat mengerjakan proyek ini, keterampilan apa yang bermanfaat untuk karir yang ingin kamu tekuni nanti? 3. Kemampuan apa yang meningkat atau baru kamu dapatkan saat melakukan proyek ini? 4. Apa target yang kamu capai pada pembelajaran selanjutnya? 5. Apakah kamu yang akan kamu lakukan untuk mencapai target tersebut? Pertanyaan yang tidak tepat ditanyakan saat refleksi bersama murid fase D atau SMP adalah 1, 2, 3, 4, atau 5. Menurut saya yang paling tepat adalah nomor 2, yaitu saat mengerjakan proyek ini keterampilan apa yang bermanfaat untuk karir yang ingin kamu tekuni nanti, yaitu jawabannya B. Selanjutnya, soal nomor 2. Pertanyaan yang paling tepat diajukan untuk membantu murid memonitor kemajuan belajar mereka adalah A. Apakah yang kamu ketahui tentang materi ini sebelumnya? Bukan. Apa yang kamu pelajari tentang diri kamu saat mengerjakan proyek ini? Apa yang kamu pelajari tentang diri kamu saat mengerjakan proyek ini? Ada mungkin ini. C. Seandainya kamu adalah seorang guru, apa penilaian kamu tentang tugas yang kamu kumpulkan? Oh, enggak mungkin. Apa yang kamu lakukan lebih baik pada tugas kali ini? Bukan. Apa target kamu untuk pembelajaran selanjutnya? Oh ya, belum paham nih. Berarti yang tepat jawabannya adalah B menurut saya. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah setelah sekolah kamu akan pulang? Apakah kamu mau menunjukkan hasil karyamu? Apa yang membuatmu senang hari ini? 4. Apa yang sedang kamu buat? 5. Apa yang telah dipelajari hari ini? 6. Jika bisa berganti peran apa yang ingin kamu coba? Mengapa? Pertanyaan di atas yang termasuk pada pertanyaan refleksi. Refleksi kan berarti mengingatkan kembali. Nomor 3 berarti 1, 2, 3. Apa yang membuatmu senang hari ini?
Terus berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan. Nomor 4. Dalam membuat pertanyaan refleksi yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah fase murid. Ya, murid. Usia murid bukan, pemahaman murid bukan, pemahaman guru bukan, respon murid saat pembelajaran. Berarti yang paling tepat nomor 4 adalah A. Selanjutnya, nomor 5. Nomor yang terakhir, Bu Indah adalah seorang guru SMA. Beliau sudah menyusun dan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Tetapi salah satu muridnya bernama Rendra belum dapat melakukan refleksi dengan mendalam karena belum terbiasa melakukan refleksi. Salah satu cara Bu Indah lakukan untuk memfasilitasi Rendra berefleksi adalah A. Mengulang pertanyaan agar dapat dimengerti Rendra. B. Membiarkan karena hanya satu orang. Oh, tidak ini. C. Memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Nah, ini mungkin ini nih. D. Memberikan kesempatan Rendra melakukan refleksi lain waktu. Oh ya tidak. E. Memanggil ke depan kelas untuk melakukan refleksi sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita coba cek ulang jawaban. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 telah terjawab semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, ternyata luar biasa. Jawabannya itu semua. Kita kembali ke modul. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian pembahasan post-test kali ini selesai. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.